Jadi fenomena seperti ini sebenarnya jahat itu adalah dari pihak si orang yang mengaku korban orang lain. Jangan nolong tapi malah tangan kita yang digigit. Itu namanya binatang. Ditahannya Nikita Mirzani bukan akhir dari segalanya, karena pembuktian nantinya ada di persidangan di mana Nikita Mirzani akan buka-bukaan. Senada dengan hal tersebut, Dr. Situmorang praktisi hukum kembali memberikan peringatan kepada diduga Dr. Reza Gladys dan bagaimana seharusnya Nikita menyikapi hal ini agar memenangkan perkaranya tersebut. Wow, nggak habis pikir. Karena pidana itu bisa dipidana kalau memang ada mens rea. Tapi kalau seorang Nikita itu memang dia sering membantu masyarakat untuk mengedukasi agar tidak terjebak satu produk kosmetik, itu kan bagus, baik. Artinya kalau memang kita benar, kenapa kita harus takut? Jadi terkait masalah Nikita Mirzani, sebenarnya bisa diselesaikan. Kembalikan uang 4M tersebut yang dikatakan bahwa ada pemerasan sebesar 4M. Itu akan membuktikan bahwa tidak ada niat untuk menguasai dana tersebut. Kita pun masyarakat wajib hati-hati kalau nolong. Nikita itu kan jelas, kalau kita tadi sudah kasih dua contoh Nikita Mirzani dan contoh adanya seorang advokat yang mempunyai klien. Contoh Nikita Mirzani dengan orang yang ingin produknya tidak digembar-gemborkan ke publik sehingga berusaha menutup daripada mulut Nikita Mirzani melalui asistennya. Nah, ini siapa aja bisa terjadi. Jadi bukan hal yang memang naif. Justru yang kita pertanyakan sang pelapor itu, kenapa dia melakukan dugaan yang memang mengakibatkan Nikita Mirzani dituduh melakukan pemerasan, pengancaman TPPO. 4M besar sekali, dan itu harus didalami oleh pihak penyidik. Maksud tujuan si pelapor menyerahkan uang tersebut. Namun di balik itu pura-pura sebagai korban pemerasan. Berarti pelapor sebagai pelapor bukan pelapor yang beritikat baik, mau membukamkan Nikita Mirzani. Lebih lanjut, Dr. Situmorang pun juga meminta pihak kepolisian untuk tidak hanya mengusut Nikita Mirzani, tetapi juga mengusut uang yang digunakan oleh Dr. Reza Gladys tersebut. Apakah itu uang pribadi ataupun uang yang merupakan dari beberapa orang rekanan atau sahabatnya yang sengaja membuat Nikita tersudut. Kasus Nikita Mirzani yang telah ditetapkan tersangka, bahkan telah dilakukannya satu penahanan. Kita lihat kasus ini sebenarnya sangat-sangat mudah dan sangat-sangat tidak perlu menguras energi berlebihan, di mana kita tahu ini awalan Nikita Mirzani memberikan suatu edukasi atau informasi satu produk yang memang tidak layak, namun akhirnya orang tersebut meminta bantuan dan meminta tolong, dan akibat dari perbuatan permintaan tolong tersebut adanya satu permintaan. Karena ada orang yang meminta, otomatis adanya permintaan, sama-sama bersepakat sehingga diberikanlah dana 4M dengan 2 kali melakukan transaksi. Namun ternyata di balik
pemberian tersebut, pelapor ini itikadnya tidak baik, atau pemberi itu itikadnya tidak baik, malah digunakan menjadi laporan polisi dengan dugaan pemerasan, lalu juga pengancaman dan tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi kalau kausalitas di sini jelas ada permintaan, ada yang menerima. Kalau dikaitkan dengan kasus Nikita Mirzani, karena yang mengatur daripada suatu permintaan dan yang menerima ini kan antara pelapor dengan asisten Nikita Mirzani, muncullah angka 4M. Tadi saya bilang kasus ini sederhana. Semoga Nikita Mirzani mengambil sikap, yaitu menyerahkan kembali uang kalau memang itu ada, yang sebesar 4M tersebut, sehingga ini akan membuat satu perbuatan menghilangkan niat menguasai uang 4M tersebut. Nah, peristiwa semacam ini tuh banyak terjadi. Ibarat orang kata tuh ada contoh ya, anjing kejepit, kita bantu tapi tangan kita digigit. Analogi ini terkadang juga ada di profesi seorang advokat, di mana advokat menolong seseorang yang dalam keadaan masalah hukum, ada surat kuasa, ada perjanjian jasa hukum, dan sudah dilangsungkan pekerjaan. Itu ternyata malah yang nakal si kliennya ini, malah seolah-olah dia ditipu atau dibohongi dan membuat laporan polisi. Nah, jadi fenomena seperti ini sebenarnya jahat itu adalah dari pihak si orang yang mengaku korban. Nikita itu kan jelas, kalau kita tadi sudah kasih dua contoh Nikita Mirzani dan contoh adanya seorang advokat yang mempunyai klien. Contoh Nikita Mirzani dengan orang yang ingin produknya tidak digembar-gemborkan ke publik, sehingga berusaha menutup daripada mulut Nikita Mirzani melalui asistennya. Nah, ini siapa aja bisa terjadi. Jadi bukan hal yang memang naif. Justru yang kita pertanyakan sang pelapor itu, kenapa dia melakukan dugaan yang memang mengakibatkan Nikita Mirzani dituduh melakukan pemerasan, pengancaman, TPPO 4M. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan sampai gue tidak terbukti bersalah. Kalau memang niatnya itu untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk kepentingan umum, mungkin siapapun, kami pun juga boleh, kami pun juga bisa, selama itu memang benar, bukan settingan, bukan titipan, bukan saingan. Ditahannya Nikita Mirzani bukan akhir segalanya. Statement Nikita Mirzani sebelumnya sudah memperkuat hal tersebut. Apalagi meskipun ia ditahan, banyak dukungan baik dari masyarakat secara umum maupun praktisi hukum, di mana Nikita yang merupakan seorang artis memang sekadang orang yang membutuhkan jasanya cenderung selalu menghubungi asistennya. Dan tentu hal itulah yang cukup menarik karena profesi Nikita Mirzani sebagai artis yang sebelumnya biasa mereview ataupun berbicara lantang ceplas-ceplos tentang segala sesuatu, termasuk terkait dengan skincare. Dan bukan dia yang mencari Nikita Mirzani yang mencari dokter Gladys, tetapi sebaliknya Dr. Gladys yang berusaha bertemu dengan Nikita Mirzani. Maka hal itulah yang cukup menarik dari proses hukum ini, yang
tentunya akan dibuka secara gamblang nantinya di persidangan. Just information nih guys ya, gue udah menandai nama-nama yang nanti kepada Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru uang mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate dan suka nempel-nempelin tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.